Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba sedikit membahas tentang 10 manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Sholat merupakan ibadah utama dan tiang agama bagi para umat muslim di dunia. Kita sudah menjalankannya selama 5 kali dalam sehari. Beberapa ibadah dalam Islam seperti wudhu, sholat, dan puasa telah diteliti oleh banyak ahli sebagai terapi. Sholat sebagai ibadah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perintah yang diterima langsung oleh Rasulullah SAW tanpa melalui perantara dalam peristiwa yang kita sebut dengan Isra Mi'raj. Perintah Allah yang awalnya berjumlah 50 menjadi 5 kali dalam sehari semalam dengan pahala yang sama besarnya. Nah, pernahkah kita membayangkan apakah ada manfaat dalam gerakan sholat yang kita lakukan itu terhadap tubuh kita? Berikut akan kita ulas beberapa manfaat gerakan sholat untuk kesehatan. Pertama, melancarkan peredaran darah. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan diawali dengan membantu melancarkan peredaran darah. Dari gerakan takbiratul ihram, yakni berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan. Gerakan tersebut baik untuk melancarkan aliran darah dan getah bening, serta memperkuat otot lengan. Manfaat ini juga bisa dapat Anda peroleh dari gerakan sujud. Ketika mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang dan membuat aliran darah kaya akan oksigen, sehingga menjadi lancar dan otot jadi tidak kaku. Selain itu, posisi berdiri dengan berat badan bertumpu pada telapak kaki bisa merangsang titik-titik akupuntur. Dua, baik untuk sistem pencernaan dan ginjal. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan ini baik untuk menjaga sistem pencernaan kita. Pada gerakan duduk, iftirasi, dan tawaruk atau duduk di antara dua sujud, Anda bisa mendapatkan penekanan dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga mengoptimalkan fungsi ginjal, kemudian menggerakkan isi perut ke arah bawah dan akhirnya membantu pencernaan kita. Manfaat gerakan sholat yang ketiga yaitu aliran darah ke otak lebih lancar. Nah, yang ini akan membantu mengalirkan darah ke otak dengan lebih baik dan lancar. Ketika bersujud atau ketika menungging dengan bertumpu pada kedua tangan, lutut, dan kaki serta dahi yang menempel, maka aliran darah menuju otak meningkat serta aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Sujud yang menempel di lantai ternyata juga baik untuk mengendorkan saraf di muka, mencegah pusing dan migrain. 4. Kecerdasan meningkat. Nah, ayo. Ternyata gerakan sholat itu juga dapat meningkatkan kecerdasan. Apakah kita masih tidak akan mau melakukan sholat? Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, Amerika Serikat, karena sujud dengan posisi jantung yang berada di atas kepala, menyebabkan darah dapat mengalir dengan sangat baik ke otak. Kecerdasan bisa meningkat disebabkan gerakan tersebut, memudahkan pasokan oksigen mengalir secara optimal.
Manfaat kelima, mengatasi nyeri dan pegal. Apakah kita sering mengalami pegal-pegal di tubuh? Cobalah teratur menjaga gerakan sholat dengan benar untuk mendapat khasiat yang luar biasa. Ketika gerakan duduk iftiroshi terjadi, relaksasi paha dan merangsang otot-otot pangkal paha untuk mengurangi rasa nyeri. Posisi telapak kaki pada iftiroshi, otot tungkai Anda meregang dan rileks kembali, menjaga kelenturan serta kekuatan organ-organ gerak. Selain melenturkan saraf di paha, juga cekungan lutut, cekungan betis hingga jari-jari kaki. Kemudian, menyeimbangkan sistem saraf dan tubuh. Dengan adanya tekanan pada vena di atas pangkal paha, darah memenuhi seluruh telapak kaki, mulai dari mata kaki lalu mengaktifkan kelenjar keringat. Karena bertemunya lipatan paha dan betis, saraf yang lentur dan bekerja seimbang, baik untuk mengatasi nyeri dan melancarkan darah. Enam, membuat leher dan kepala terasa lebih nyaman. Manfaat gerakan sholat ini, ketika kita melakukan salam di akhir sholat, maka otot di sekitar leher dan kepala jadi lebih rileks, serta menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan sederhana ini bisa mencegah sakit kepala. 7. Posisi tulang belakang kembali normal. Gerakan sholat mampu mengembalikan posisi tulang belakang kita menjadi normal. Ketika kita sujud, badan dari belakang rata ke depan, meluruskan tulang belakang dan menegangkan otot, hingga rongga perut mengecil. Ketika gerakan rukuk sempurna dengan tulang belakang lurus dan posisi kepala lurus dengan tulang, sehingga segelas air di atasnya tidak akan tumpah. Kesempurnaan posisi ini baik untuk fungsi tulang belakang atau korpus vertebra, sehingga penyangga tubuh dan pusat saraf. Adanya proses pelurusan tulang belakang bisa mencegah terjadinya pengapuran, merawat kelenturan tulang belakang yang berisi medula spinalis, serta menjaga aliran darahnya lebih optimal. 8. Sebanding dengan pengobatan Cina. Menurut Megomedov, PhD dari Dagestan State Medical Academy, 61 dari 66 titik unsur dasar yang dikenal dalam pengobatan Cina terletak di bagian-bagian tubuh yang dibasuh ketika kita berwudu. Seorang muslim yang mengajari orang lain cara wudhu dan salat, tanpa sadar dia telah mentransfer pengetahuan metode pengetahuan Cina yang seharusnya proses itu membutuhkan 15-20 tahun. Pengobatan Cina merawat seluruh tubuh sebagai satu kesatuan. Gerakan sholat jika disandingkan dengan ilmu tabib sejak masa dinasti Song 1960 sampai 1126 sebelum Masehi seimbang untuk terapi penjajaran kembali tulang. 9. Baik untuk kesuburan wanita. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan dapat juga diperoleh dari gerakan rukuk dan sujud. Keduanya baik untuk kesuburan atau fertilitas dan kesehatan organ kewanitaan. Kemudian pada bagian payudara, membentuknya lebih baik dan memperbaiki fungsi kelenjar air susu. Masih berlanjut soal wanita. Pinggul dan pinggang terangkat hingga merasakan kontraksi penuh.
akan melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam. Hal ini baik untuk persalinan lebih mudah. Otot perut akan kuat dan lebih elastis, serta mempertahankan organ perut pada tempatnya kembali atau fiksasi. Ketika kita duduk iftiroshi, terjadi proses memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum. 10. Mencegah impotensi. Setelah mengungkapkan lebih dalam mengenai manfaatnya bagi perempuan, ternyata ada pula manfaat dari gerakan sholat khususnya bagi pria, yaitu mencegah impotensi. Pada gerakan duduk iftirashi, tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra, kelenjar kelamin pria dan saluran vas deferens untuk mencegah impotensi. Aliran darah yang baik pada bagian tersebut juga baik dalam menjaga kesegaran hormon pria. Oke, sekian beberapa manfaat gerakan sholat bagi tubuh kita. Semoga bermanfaat agar kita untuk terus meningkatkan sholat kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.